Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Nopianti dari kelas PGSD 1C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks prosedur. Nah, materi teks prosedur ini selalu ada di SD, SMP, maupun di SMA. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur itu? Nah, teks prosedur itu adalah teks yang berisikan tentang langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Yang kedua, menggunakan kalimat saran atau larangan. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Dan yang kelima, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah-langkah. Lalu apa saja sih struktur teks prosedur itu? Yang pertama, ada bagian tujuan. Nah, pada bagian tujuan ini berisikan tujuan dibuatnya teks prosedur atau hasil akhir yang akan diperoleh. Contohnya itu misalnya cara mengurus surat izin mengemudi. Kemudian yang kedua, bagian material. Pada bagian ini berisikan tentang alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat sesuatu tersebut. Kemudian pada bagian ini hanya ada pada resep makanan atau cara membuat sesuatu. Kemudian yang ketiga, ada bagian langkah-langkah. Pada bagian ini berisikan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dari awal hingga akhir sehingga sesuai dengan tujuan teks prosedur sesuatu. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Yang kedua, menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal. Yang keempat, menggunakan kalimat persuasif. Yang kelima, menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Yang keenam, verba material dan tingkah laku. Cara membuat teks prosedur. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu judul. Nah, dalam menentukan judul teks prosedur tersebut bisa berupa menggunakan nama benda atau sesuatu yang akan dibuat, atau juga bisa berupa cara membuat atau menggunakan sesuatu. Kemudian yang kedua, ada pengantar yang menyatakan tujuan penulisan, berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan. Kemudian yang ketiga, ada bahan atau alat untuk melaksanakan suatu teks prosedur. Misalnya dalam teks prosedur tersebut bahan dan alatnya yang pertama ada penggaris, yang kedua ada penghapus, yang ketiga ada pensil, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada langkah-langkah atau tahapan dari awal hingga akhir sehingga tujuan teks prosedur itu dapat sesuai. Mungkin cukup itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang jelas sehingga saya menjelaskannya kurang mendetail.